kita mulai. Kita nyanyikan dulu ya satu lagi lagu pujian nih. Yang bisa nyanyi boleh ikut nyanyi ya. Ini gimana, Mas? Yang bisa lagunya kita nyanyi sama-sama. Saya dari YouTube ya. Ya, itu tadi ya adik-adik lagu pujiannya. Gimana, enak gak lagunya? Kasih reaction. Oke, ya sebelum kita mulai, terimalah terlebih dahulu salam paneguh iman kita, hanya kebajikan Huang Tian berkenan. Weite Tung Tian. Xian Yo Ite Sancai. Sancai. Oke, nah hari ini Ose tidak sendiri nih. Ose hari ini perkenalan dulu ya. Ose ini Lause Luki dari Makin Bandung. Nah, tapi Lause tidak sendiri. Lause ditemani oleh Lause Jessica dari Krian. Mana nih Lause Jessica? Lause Jessica.
Oke. Nah, Atau mungkin signal. ya. Nah, selain Lause Jessica juga nih harusnya ada lagi Lause Valen. Halo Lause Valen. Halo adik-adik semua. Halo Lause Lucky, Wei Tetong Halo Tien. Sen Yute. Hancai. Oke, nah itu ya Dik yang akan bantu hari ini menjadi pembina tanggal 17 Januari tahun 2021. Oke, nah sebelum kita memulai, kita akan memanjatkan doa dulu ya. Doa pembukaan akan dibantu nanti dibacakan oleh Tocin Selin dari Makin Prian. Kemudian 8 keimanan akan dibantu dibacakan oleh Tocin Gisel dari Cimanggis. Oke, kepada Tocin Selin dan Cin Gisel, persilahkan. Nah, sebelum kita membaca doa, kita nyanyikan terlebih dahulu ya lagu pujian Weite Tungtien. Tolong Dik tenang ya, karena kita mau doa. Kita mute dulu suaranya. Oke, kepada Tocin Selin sudah siap ya untuk membacakan doa. Tocin Celin. Apakah Tocin Celin ada? Ada. Ya. Ada. Ya, boleh bantu baca ya doanya. Oke. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan bimbingan Nabi Kongse dipermuliakanlah. Saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu Konghucu. Semoga materi yang disampaikan oleh para pembina dapat kami terima dengan baik. Kuatkan iman kami, ya yakin yang senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta hidup kami. Wang Yisanti, Wedi Tongtien, Wang Yisanti, Wedi Tongtien, santai. Sancai. Oke, terima kasih Tocin Selin. Nah, selanjutnya kita akan baca 8 keimanan yang akan dipimpin oleh Tocin Gisel. Ya. Tocin Gisel boleh di unmute dulu suaranya. Ya. Oke. Acan Cengkuei, 8 pengakuan iman. Pacen Cen Kue, 8 pengakuan iman. Cheng Sim Wang Tien, Cheng Sing Wang Tien. sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Chen Chen Cueto,
Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Penuh iman Menjunjung kebajikan. Yang ling ming ming. Yang ling ming ming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Kencang kuisen. Penuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Penuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Yang Yoshi. Yang Penuh iman memupuk cita berbakti. Penuh iman memupuk cita berbakti. Cengseng mutua. Sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi Kungce. Sepenuh Iman mengikuti genta rohani Nabi Kongce. Cengcing Cingsu. Tengcen Cingsu. Sepenuh iman memuliakan kitab susu dan Sepenuh iman memuliakan kitab susu dan wucing. Cengsing tak tahu. Dan sing tak tahu. Penuh iman menempuh jalan suci. Penuh iman menempuh jalan suci. Sancai. Oke ya, terima kasih Tocin Gisel sudah bantu memimpin pembacaan 8 keimanan. Juga tadi ada Tocin juga yang udah bantu memimpin memanjatan doa. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan ayat suci yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Tocin Kathleen dari Makin Pabuaran. Tocin Kathleen ada? Ya. Oh ada, iya. Silakan Pada Tocin dibacakan. Kathleen dipersilakan. Mohon yang lain tenang dulu ya, kita dengerin dulu suaranya Tocin Kathleen. Sengzi berkata, tiap hari aku memeriksa diri sendiri dalam 3 hal. Sebagai manusia, adakah aku berlaku tidak setia, bergaul dengan kawan dan sahabat? Adakah aku percaya? Dan adakah ajaran guru yang tidak kulatih? Ya, terima kasih ya Tocin Kathleen. Oke, saya ulangi ya. Ayat suci hari ini diambil dari Sabda Suci Jilid 1 pasal yang keempat yang berbunyi, Cengce berkata, tiap hari aku memeriksa diri dalam 3 hal. Sebagai manusia, adakah aku berlaku tidak setia? Bergaul dengan kawan dan sahabat, adakah aku berlaku tidak dapat dipercaya? Dan adakah ajaran guru yang tidak kulatih? Nah, itu ya ayat suci pada hari ini. Nah, dari ayat suci ini kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya adik-adik? Nggak tahu. Pasti ada. Ya? Nggak tahu. Nggak tahu lah. Oke, kita lihat ya. Belajar apa ya? Nah, ternyata tema hari ini tentang murid Nabi Kungce dan keteladanaannya. Adik-adik ada yang tahu nggak nama-nama murid Nabi Kungce atau yang ada yang ingat nggak nama murid Nabi Kungce? Nggak tahu. Ada yang ingat? Waduh, nama belum pada dengar mungkin kali ya. Wah. Ada yang udah pernah belajar belum?
Ada yang udah pernah belajar belum tuh ditanyain sama Lo Oh, Sekolah? kelihatannya belum deh Lause Lucky. Oh iya, kalau gitu kita lihat ya. Nah, hari ini Yuk. kita ada mempelajari tentang, ini juga kayak belum pernah dengar ya keteladanannya. Kita ada yang udah pernah dengar? Iya, belum. Nah, hari ini kita akan mempelajari 4 tokoh murid Nabi Kungce. Wah, ini ada yang mau jawab nih, Raja. Waduh, ini tolong namanya diganti dulu deh. Oke, kita keep ya. Lanjut, Oke. Lause Lucky. Nah, hari ini kita akan mempelajari 4 tokoh murid Nabi Kungce. Yang pertama ada Chengce. Nah, Chengce ini yang tadi ya, tadi kita udah dengar dari ayat sucinya, ada Chengce berkata. Nah, ternyata Chengce-nya di sini adalah Chengce sebagai murid Nabi Kungce. Kemudian ada juga Yan Hui. Kemudian ada Celu dan ada Cekung. Nah, ini nanti 4 murid Nabi Kungce yang akan kita pelajari hari ini. Sama ya, satu persatu. Dari yang pertama ada Chengce. Nah, ada yang tahu nggak ya Chengce ini siapa ya? Ada yang pernah dengar nggak siapa Chengce ini? Siapa ya? Wah, ayo suaranya di unmute dulu, jadi biasa jawab pertanyaannya. Udah ada yang pernah dengar belum namanya ini? Chengce. Belum. Oke. Kita lihat sama-sama Lucky, siapa sih Chengce ini? Mau jawab? Oke, kalau nggak ada, tahu dulu ya. Ini aku bacakan dulu nih profil Chengce. Yang pertama, Chengce ini adalah seorang filsuf nih, ternyata filsuf dari China. Nah, Chengce ini lahir dengan nama asli sebagai Cheng Sen. Nah, beliau lahir tahun 505 sebelum Masehi di kota Nan Ucheng. Nah, meninggal di tahun 432 sebelum Masehi di kota Lu. Nah, Chengce ini adalah murid Nabi Kungce ya. Nah, di sini murid Nabi Kungce yang paling muda atau yang termuda. Di antara murid Nabi Kungce yang lain, yang paling muda adalah Chengce. Nah, Chengce ini meskipun dia yang termuda, tapi dia tetap murid Nabi Kungce yang berbakat dan menghasilkan karya-karya. Nah, salah satunya, ini ada 2 karya Chengce, yaitu adalah sebagai penulis kitab Tashe atau ajaran besar, kemudian juga menuliskan kitab Bhakti atau kitab Xiaoqi. Nah, dari profilnya Chengce ini kira-kira kita bisa meneladani apa ya adik-adik ya? Ada yang bisa bantu langsung nggak nih? Kira-kira dari Chengce kita bisa meneladani apa ya? Udah pernah dengar belum ceritanya Chengce? Ya, berbakti. Oh, berbakti. Joshua ya jawab. Kita tenang dulu ya, kita dengerin materinya dulu ya dari Lause Lucky ya. Nah, selain berbakti, ternyata Chengce ini juga adalah murid Nabi Kungce yang pandai. Nah, Chengce ini pandai karena berkemauan keras dan tekun dalam belajar. Nah, tapi meskipun dia pandai, dia juga bukan orang yang sombong karena dia begitu rendah hati. Nah, kita harus meneladani Chengce ya, yang tekun dalam belajar, berkemauan keras, serta berbakti. Tapi tidak sombong, harus tetap rendah hati ya, meskipun kalau udah pandai juga. Ya, adik-adik. Nah, berikutnya tadi siapa? Ada? Yan Hui. Ya, ada Yan Hui. Nah, kalau Yan Hui siapa ya? Ini murid Nabi Kungce yang mana ya? Wah, siapa ya Yan Hui ini ya? Ada yang pernah dengar gak Yan Hui? Yang udah pernah dengar coba ceritain dikit profilnya seperti apa.
Wah, kayaknya belum belajar nih Lo Seluki. Ya, Nah, ya udah kalau kita gitu pelajari dulu. bacain dulu ya profilnya. Nah, Yan Ya. Hui ini adalah murid favoritnya Nabi Kungce. Nah, jadi favorit karena Yan Hui ini rajin belajar ya, karena ini murid yang rajin. Sehingga menjadi murid yang pandai dan disenangi oleh Nabi Kungce. Nah, kemudian Yan Hui ini lahir tahun 521 sebelum Masehi dan meninggal di tahun 481 sebelum Masehi di kota Lu. Nah, keteladanan apa aja ya dari Yan Hui ini yang kira-kira bisa kita teladani? Tadi apa aja yang bisa kita teladani dari Yan Hui? Ya, kita lihat sama-sama. Rajin belajar. Ya, betul. Rajin belajar ya. Nah, Yan Oh, Hui itu Joshua sudah pernah dengar ya. Iya, Joshua ya. Nah, Yan Hui ini orang yang suka sekali sama belajar. Nah, terus nah selain dia suka belajar, dia juga orang yang tidak suka mengulangi kesalahan karena Yan Hui ini selalu belajar dan melatih ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi Kungce. Oh iya. Nah, Yan Hui ini juga bukan orang yang ini ya, bukan Apa temenin Koko sini, Pak? Ayo, yang suaranya itu di mute dulu ya. Koko aja sini. Oke. Ya, kita dengerin sama-sama. Yan Hui ini orangnya nggak suka memindahkan kemarahannya kepada orang lain ya. Jadi Yan Hui ini juga bukan orang yang pemarah gitu. Dan dia tidak melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Nah, lalu Yan Hui ini juga orang yang sederhana. Nah, kesederhanaannya ada yang tahu nggak nih adik-adik kesederhanaannya Yan Hui? Nah, Yan Hui ini orangnya sangat sederhana ya. Dia tuh bahkan bisa makan dengan nasi kasar dan air putih. Nah, itu aja dia masih bisa bersyukur meskipun makanannya seperti itu. Bahkan meskipun dia tidur dengan bantal sebagai dilipat sebagai bantal pun Yan Hui tetap bisa bersyukur. Nah, kita harus melalui ya yang senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, wah, sederhana sekali ya orangnya ini ya, Lo Seluki ya. Iya betul. Dia nggak gampang marah. Iya, orangnya sederhana, nggak gampang marah, selalu bersyukur. Iya, wah perlu kita teladani nih. Iya, betul sekali. Nah, berikutnya kita ada siapa lagi nih ya? Ada Celu. Nah, Celu ini murid Nabi Kungce yang paling apa ya? Yang paling apa? Ayo. Paling apa ya? Unmute, ayo di-unmute dulu suaranya. Pandai silat. Iya, bukan. Apa Joshua? Pandai silat. Oh, pandai silat. Wow, pandai silat. Wah, selain pandai silat apa lagi? Iya, karena pandai silat jadi berani ya. Ya. Iya. Apa lagi ya? Ada. Nah, selain Joshua siapa lagi yang tahu? Dulu ya profilnya. Yang tahu nggak? Tadi Audi nih kayaknya angkat tangan. Iya, tadi Audi juga angkat tangan ini. Kayaknya ada yang mau ngomong nih. Mana ya Audi ya? Nah, itu Audi. Oke, kita lihat profilnya deh. Oke. Sama-sama ya. Profilnya. Nah, Celu ini adalah murid Nabi Kungce yang paling tua gitu ya. Nah, tapi yang paling tua Celu adalah seorang prajurit yang gagah berani ya. Ini lihat seorang prajurit dan pemberani.
Nah, Celu ini lahir tahun 542 sebelum Masehi dan meninggal tahun 480 sebelum Masehi di kota Wei. Nah, keteladanan yang bisa kita ambil dari Celu tadi ya, orangnya yang gagah berani, tapi dia gak cuma berani, dia juga orang yang suka belajar. Jadi dia bukan sekedar berani, tapi dia berani untuk membela kebenaran. Nah, dia suka belajar dan berbakti pada orang tuanya. Itu ya adik-adik. Betul sekali. Ayo diperhatiin ya, ntar ada pertanyaan nggak bisa jawab loh. Iya. Nah, berikutnya ada siapa ya? Siapa ya ini? Wah, siapa dia ini? Siapa dia? Ayo Gisel. Siapa dia Gisel? Langsung tanya ke Gisel. Siapa toko yang ini? Siapa ya? Siapa ya? Dia adalah namanya Cekong. Cekung. Nah, Cekung ini murid yang mana ya? Murid Nabi Kungce yang bagaimana ya? Nabi Kungce yang mana? Wah, ini Joshua udah goyang-goyang ini, kayaknya udah tahu jawabannya nih. Paling apa? Rensu. Yang paling pintar. Paling pintar katanya Oke, kita lihat Lauseluki. dulu ya profilnya kalau gitu. Nah, Cekung ini memiliki nama lain yaitu Tuan Muci. Nah, Cekung ini seorang politikus dan pengusaha dari China. Dari China. Nah, beliau ini lahir tahun 520 sebelum Masehi di kota He. Nah, meninggal tahun 446 sebelum Masehi. Nah, Cekung ini adalah murid Nabi Kungce yang paling setia. Nah, Cekung ini juga membuktikan ada murid Nabi Kungce yang berduka paling lama ya sewaktu Nabi Kungce meninggal. Iya. Nah, dari Cekung ini keteladanannya apa aja ya yang bisa kita ambil? Kita lihat sama-sama. Ada apa Lihat aja ya. nih? Nah, ternyata Cekung ini orangnya setia. Ya tadi muridnya paling setia. Kemudian suka bertanya dan mudah bergaul. Oh, kok aku lagi nulis? Oh, lagi nulis. Siapa tuh yang lagi nulis? Agnes. Agnes. Oh, jadi Agnes nggak jawab pertanyaan tapi dia lagi menulis. Nggak apa-apa Agnes, kan materi nanti kita share lagi. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau mau nulis. Karena sudah menulis ya dilanjutin aja. Ini ya. Nah, Pak Rita paling setia. Nah, dari situ keadaannya nggak setia, suka bertanya dan mudah bergaul. Nah, Cekung ini disebut mudah bergaul karena juga orang yang fasih dalam berbicara, fasih dan cakap dalam berbicara. Nah, kemudian ada apa lagi ya habis ini? Oh, habis ini kita nonton video nih, Langsung Valen. Kita nonton video apa ya? Mau nonton video. Jadi coba deh, siapa yang masih ingat 4 murid Nabi Kungce tadi yang Lauseluki bahas? Ada siapa saja? Ada siapa saja sebelum kita lanjut ke video? Ayo, tadi kan udah memperhatiin, sekarang langsung nanya nih. Ke Rensu, Joshua, ayo. Gisel, tadi Gisel, Darren, ada siapa saja? Ayo disebutin dulu 4 murid Nabi Kungce. Nah, gitu dong. Memperhatikan nih. Ya, berarti memperhatiin ya. Nah, berikut ini langsung mau tunjukin kita mau nonton video bareng. Suka nggak nonton video? Suka. Yuk, Luki kita nonton bareng yuk. Nah, adik-adik mohon ketenangannya ya, langsung mute dulu.
于是孔子决定创办学堂，并对外宣布，只要是诚心过来拜师学习的人，不管他是什么身份，每年就只收10条肉干当学费。啊，这下大家伙儿可高兴坏了，纷纷拎着肉干过来拜孔子为师。而孔子呢，教学生啊也很有一套。有一次，徒弟子路急匆匆地跑过来问孔子问题：老师，如果现在有一件我认为是正确的事情，我要不要马上去做呢？孔子不急不慢地看了子路一眼，说：你有很多长辈和兄弟，他们有不一样的见识，你应该先问问他们的意见，再做决定。子路听到后虚心地点头，接着就向孔子告别。不一会儿，另一个徒弟冉有也慢慢地走了过来，他也问了孔子同一个问题，可孔子却回答说：遇到这样的事，你就马上去做吧，老师我支持你。冉有听完后大受鼓舞，拜别孔子后就离开了。一直在旁边站着的弟子公西华摸不着脑袋，便问孔子：他们2个人明明问的是同一个问题，为什么却得到了不一样的回答呢？孔子笑着说：子路做事比较轻率，我需要让他多考虑考虑做事的后果，而冉有做事经常犹豫不决，所以要鼓励他果断一点。他们2个是不同性格的人，要是我用同一种方法教他们解决问题，那就是害了他们呀。公西华听完后大为震动，对孔子更加佩服了。后来呀，孔子收的学生达到了3000多人，其中特别优秀的就有72个。在这些学生中，有很多都成为了当时各国的大臣，为老百姓们做出了不少的贡献呢。而孔子啊，原本也想当官，他曾经带着一部分弟子周游各个国家，希望国家的大王都能用仁慈和道德。只可惜呀，当时国家之间都忙着打仗抢地盘，没有一个人听孔子的话。孔子见自己得不到重用，最后还是回到自己的家乡，将全部精力放在了教育与编书上。他把当时各地的民歌汇集到一起，编成了一部叫《诗300》的书。这本书啊，成为了中国第一部诗歌总集，也叫做《诗经》。孔子去世后，他的弟子们为了纪念自己的老师，便把他平日里对学生的教诲编成了一本书，这本书就叫《论语》。直到现在呀，我们还能在这些Iya, itu tadi videonya langsung Lucky bagus ya videonya ya. Iya. Nah, adik-adik gimana? Rensu ada yang mau diomongin? Wah, langsung kalian review sebentar ya videonya ya, langsung Lucky ya. Iya, boleh. Ada yang mau ngomong nggak? Ada yang mau ngomong nggak? Jadi ternyata di dalam video ini murid Nabi Kongzi yang teladan tuh ternyata banyak ya. Ternyata banyak, bukan cuma hanya 4, tapi ada 72 orang. Tapi yang paling jadi favoritin 4 orang ini. Tapi semuanya oke-oke. Nah, tadi ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak? Ada yang jatuh dan ada yang nolongin. Lihat. Oh ya. Jadi tadi ada yang lihat
nggak? Ada dua Iya. yang datang ke Kongzi, ada 3. Salah satunya itu adalah Celu. Iya. Benar, Celu. Kemudian yang kedua ada siapa namanya? Ingat nggak? Ada yang Yang pakai baju merah tadi loh. Siapa ya? Kan kita yang jadi. apa ya? Siapa ya? Wah, coba deh, Lau Seluki kita nonton lagi deh sekali lagi ya. Kita tonton lagi ya. Untuk lebih 创办 mengetahui 学堂 nama-namanya. 并对外宣布，只要是诚心 Perhatiin 过 ya 来 namanya 反 ya. 思学习的人，不管他是什么身份，每年就只收10条肉干当学费。啊，这下大家伙儿可高兴坏了，纷纷拎着肉干过来拜孔子为师。而孔子呢，教学生啊也很有一套。有一次，徒弟急匆匆地跑过来问孔子问题。老师，如果现在有一件我认为是正确的事情，我要不要马上去做呢？孔子不急不慢地看了子路一眼，说你有很多长辈和兄弟，他们有不一样的见识，你应该先问问他们的意见，再做决定。子路听到后虚心地点头，接着就向孔子告别。不一会儿，另一个徒弟冉有也慢慢地走了过来，他也问了孔子同一个问题，可孔子却回答说：遇到这样的事，你就马上去做吧。老师我支持你。冉有听完后大受鼓舞，拜别孔子后就离开了。一直在旁边站着的弟子公西华摸不着脑袋，便问孔子： Bisa di pause nggak, Lau Seluki? Bisa. Oke, ya. Jadi berarti tadi kita udah lihat ya, di video ini ada yang 2 murid Nabi Kongzi, yaitu pertama adalah Celu, kemudian yang kedua adalah Ya. Yang si Ranyo. Nah, ternyata di zaman dahulu itu mau belajar itu sangat gampang, hanya bayar 10 bukan 10 apa ya namanya, Lau Seluki ya, 10 potong daging udah bisa mengikuti pelajaran ya, 10 potong daging bayarnya. Nah, di sini kenapa ada 2, ada Celu, ada Ranyo. Nah, kenapa sih si Kong Si Hua ini bilang Kongzi kok ditanya 2 orang tapi memberikan jawabannya nggak sama. Nah, ternyata tadi kan kita udah belajar Celu ya. Celu kan dia murid Nabi Kongzi yang yang mudah bergaul ya tadi ya, Lau Seluki ya. Paling berani. Berani ya. Oke. Ya. Paling berani ya. Celu tadi murid Nabi Kongzi yang paling berani. Tapi ternyata dia hanya bukan hanya berani, tapi ternyata dia terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan sehingga tadi dia gampang mudah jatuh ke sungai. Kemudian si Ranyo ini kelihatannya juga berani ya. Tapi dia waktu dia menemukan kalau dalam situasi yang darurat, ternyata dia juga tidak bisa mengatur strategi dengan baik. Akhirnya temannya juga celaka masuk ke sungai. Jadi kenapa Kongzi tidak memberikan jawaban yang tepat, sebab 2 orang ini masih ragu-ragu, belum dikasih pertanyaannya. Nah, terus yang menarik menarik juga nih dari cerita yang tadi kita belajar ini. Nah, coba deh adik-adik ambil kitab sisunya adik-adik. Nggak punya. Oh, nggak punya. Ayo, yang punya. Diambil Nggak ya. punya, Valerie.
Ayo, yang punya kitab susu sekarang kita buka bareng. Di cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan di satu ayat, yaitu di Sabda Suci Jilid 2, pasal yang ke-17. Jadi langsung baca lagi, buka kitab susunya sama-sama. Kita lihat di Sabda Suci Jilid 2, pasal 17. Nah, ada yang bisa bantuin langsung baca nggak? Ya, ada yang bisa bantuin nggak tuh? Ditanya langsung Valen. Ada yang bisa bantu Ayo. nggak? Ada yang bisa bantu nggak? Agnes? Agnes. Agnes bisa bantu langsung nggak? Ayo. Agnes lagi buka kitab sisu. Coba Ya. Agnes baca. Oh, Ya. Sabda. Dulu ku beritahu apa arti mengerti itu. Bila mengerti, berlakulah sebagai orang yang mengerti. Bila tidak mengerti, berlakulah sebagai orang yang tidak mengerti. Itulah yang dinamai mengerti. Iya, nah jadi di sini Nabi bilang kalau kita mengerti, dijawab mengerti. Gak tahu dari kita pura-pura mengerti tapi nanti salah. Nah, ini bahasa Mandarinnya mesti diingat nih. Wei, zhi zhi, bu zhi wei, bu zhi. Ini sangat bagus untuk pedoman kita belajar. Nah, dari cerita ini juga langsung kita ternyata setelah Nabi Kongzi wafat, ternyata murid-murid Nabi Kongzi ini yang suci atau menjadi Luni, kitab Luni. Nah, ini cerita ini diomongin setelah Singkong menerima muridnya itu, dia ingin bahwa mungkin ke istana itu dia bisa menjadi pejabat, ya, dia bisa menjadi politikus, tetapi karena di kerajaan itu pusing atau banyak kerjaan dengan perang, jadi pejabat-pejabatnya itu nggak ada yang nggak ada yang diperdulikan. Jadi Nabi Kongzi kembali lagi ke daerah asalnya dan mulai menulis kembali kitab-kitabnya tersebut. Tapi yang di bagian Sabda Suci ini yang menarik yaitu yang ditulis oleh murid-muridnya sendiri setelah Nabi Kongzi wafat. Ya, mungkin sekedar review itu aja ya, Lao Seluki ya. Oh iya, oke. Terima kasih Lao Valen atas reviewnya. Nah, selanjutnya kita ada apa ya? Kita mau ngapain lagi nih Lao Seluki selain nonton? Wah, ternyata ada games nih. Wah, ada games. Ada games. Nah, tebak gambar. Siapa ya ini? Siapa ya yang ada di siapa? gambar Langsung ini? raise hand. Kalau tahu langsung di raise hand. Ayo, ada yang tahu nggak? Oh, ada nih. Ada dari Xiang Youhui ini. Namanya siapa ini? Astaga. Suka ingat. Iya. Halo. Halo, nama kamu siapa ya? Boleh kasih tahu kita, kasih tahu Lause. Saya Kathleen. Oh, Kathleen dari Xiang Youhui. Nah, Kathleen lihat gambar ini, Kathleen tahu nggak siapa dia? Silu. Oh, Celu katanya Lao Seluki. Ya? Valen ya, ini Celu, gambarnya bener Celu. Bener nggak ya? Wah, ini kalau benar berarti benar-benar materi nih Lao Seluki. Ya. Oh, jawabannya siapa ya? Yeay. Nah, kasih Kathleen dari Xiang Youhui. Nah, berikutnya ada apa lagi ya? Masih ada lagi pertanyaannya. Ayo, yang bisa langsung raise hand.
Nah, berapa murid Nabi Kungce ya yang kita pelajari hari ini? Ayo, ada yang inget gak? Oh, Oke. ini Agnes Wah, ya. ada nih, ada Agnes, ada Rensu, ada Joshua. Berapa? 4. Bener nggak sih? Nah, bener Langsung nggak ya? Aduh, jangan-jangan ini nggak lihat bener nih. Aduh. Oh, ternyata benar. Oh, 4. 4. 4 itu Emang siapa aja? Iya, siapa aja ya? Siapa aja? Siapa aja tadi? Apa? Valerie. 1. Waduh, cuma Cici. tahu 4. Ya, Cengce. Cengce, ya. Yen Hui. Yang Hui. Cekung. Ya, Cekung. Cikung. Siapa Satu lagi? lagi. Udah. Ada satu video kita nonton loh. Ya, terus jawaban yang sebelumnya siapa? Celu. Betul sekali. Ya, wah hebat. sudah Kita mulai. applause dulu langsung Lucky untuk adik-adiknya. Sudah mulai hafal ya hafalannya Yeay. nama-namanya. Iya, benar-benar. Nah, Mantap. kalau Wah, ini. siapa ya murid Nabi Kungce yang paling muda? Ayo, yang jawab langsung di raise hand, nanti di unmute sama Lause. Cengce. Yang mana Wah. ya yang jadi Cengce ya? Ini fotonya Cengce. Oh, yang itu mana ya? ada. Tadi Christina dari Cimanggis mau jawab. Christina, ayo di unmute. Siapa? Cengce. Ada jawaban lain nggak? Enggak. Oh, kalau gitu lukisannya Celin. Cengce yang mana ya? Yang tengah, Ci. Tengah. Yang tengah. Oh, apa Agnes? Yang kiri. Yang kiri. Ayo, yang kiri apa yang tengah? Ada Kiri. yang jawab yang kanan nggak? Ada yang Yang jawab kiri. yang kanan? Ada yang kanan. Oh, Audi apa Audi. Audi? Yang kiri atau Audi. kanan atau tengah? Kiri. Oke. Ya, jawabnya. Emang yang kiri itu siapa? Yang kiri itu? Hah? Yang kiri Milihnya siapa ya? yang kiri. Oh, tapi kenalnya Cengce. Oh, kalau yang tengah emang siapa? Nggak tahu. Kalau yang kanan? Yang kanan? Yang kanan siapa yang kanan? Oke, kita lihat jawabannya Lihat ya. Lucky. Ya. Oh, yang kiri betul. Yang kiri. Yang tengah ini Yan Hui ya, Yang kanan tengah ini Cekung. Yen Hui Ya. sama Cekung yang kanan. Yang kiri Cengce. Ya, yang paling kiri ini betul sekali Cengce. Nah, berikutnya. Nah, ini. Nah, ini. Yang bukan merupakan teladan dari murid Nabi Kungce. Sombong. Ya? Nggak boleh lah. Sombong. Oh, siapa? Sombong. Valerie bilang semuanya benar. Oh, jadi jawabannya adalah C. Sombong. Kita memang nggak boleh sombong ya, adik-adik ya. Murid Nabi Kungce juga Masih tidak ada boleh lagi nggak sombong. Lause Lucky? Masih ada dong, ada lagi. Kita lihat ya. Waduh, tambah seru aja nih. Siapa ya? Cekung. Ada jawaban yang lain nggak? Cekung. Ada jawaban lain? Enggak. Gak ada. Ya, kita Maunya lihat cuma ya. sama Cekung aja Lause Lucky. Oke, kita lihat Bener ya. nggak Desi? Benar Cekung. Yeay. Berikutnya. Rensu sama Valerie perhatiin ya materi hari ini ya. Nah, berikutnya.
Saya mau bacain lagi ya ayat suci yang tadi sudah dibacakan oleh Tocin Kathleen. Nah, ayo didengerin dulu. Jilid 1 pasal yang keempat Kalau ya. adik-adik tolong diperhatiin dulu ya, karena ini gamesnya berhubungan dengan Ya, ayat dengan suci yang ayatnya. ini. Jadi tolong diperhatiin, langsung dijawab pertanyaannya. Yuk, langsung Luki. Oke. Nah, ayat sucinya ini, saya ingetin lagi ya, ini diambil dari Sabda Suci Jilid 1 pasal yang keempat, yang berbunyi, Cengce berkata, tiap hari aku memeriksa diri sendiri dalam 3 hal. Sebagai manusia, adakah aku berlaku tidak satya, bergaul dengan kawan dan sahabat, adakah aku berlaku tidak dapat dipercaya, dan adakah ajaran guru yang tidak kulatih? Nah, itu ya Sabda Suci Jilid 1 pasal yang keempat. Nah, kira-kira soalnya apa ya, Lausuf Valen? Waduh, makin penasaran nih. Deg-degan nih Lausuf Luki. Aduh, kita lihat ya. Yuk. Siap 1, 2, Kita lihat 3. sama-sama ya. Oh, ternyata ayat suci yang tadi itu ada di bagian apa ya? Wah, ada di bagian apa? Ayo, raise hand, raise hand. Ayo, Agnes ya. Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Langsung jawab. Ayat adanya di mana? Gimana ya? Jilid 1 bagian 4. Jilid 1 apa yang jilid 1? Jilid 1 di mana? Jilid 1 ayat 4. Apanya? Ya, di kitab yang mana nih? Sabda suci. Sabda suci. Wah. Wih, mantap. Ya, betul sekali. Dari Sabda Suci Jilid 1 pasal yang keempat. Nah, oke ya, kita lihat ya berikutnya. Oh, sudah habis nih. Berikutnya berarti pengumuman. Oh, udah habis. Sudah masuk ke pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah siapa ya yang mau bantu Lause jadi petugas minggu depan? Ayo. Raise hand, sebut nama sama makin. Makinnya ya. Sama mau yang bagian mana? Ya. Oke, kita berikan ke Selin dari Krian. Mau? Siapa yang mau? Yuk. Sandrina mau berdoa pembukaan? Mau. Sandrina, oke. Langsung Luki, Sandrina dari Cibinong mau doa pembukaan. Sekarang 8 keimanan. Vanessa. Nah, ini ada Audi nih. Vanessa, langsung dengar. Audi mau apa? Ayat suci. Oke, berarti 8 keimanan tadi Vanessa. Vanessa dari makin mana, Vanessa? Surabaya. Oke, Vanessa dari makin Surabaya. Vanessa makin Surabaya. Dari makin Surabaya. Oke. Kemudian Audi dari makin Teko. Nah, doa penutupnya siapa? Nah, siapa ya yang mau bantu Lause nih? Doa penutup. Siapa? Ayo, siapa ya? Ayo, raise hand. Sebutin nama sama makinnya. Selin dari makin Krian. Oh, ini kita berikan Selin, kita berikan kesempatan ke adik Kathleen ya dari Siang Yohwe ya. Yang lainnya. Iya, kita berikan ke Tocin Kathleen dari Siang Yohwe. Losunuki. Ini ya nulisnya. Kathleen Pak Kathleen. Gini. Oke, dari Surabaya ya. Ya. Tocin Kathleen, apakah nama kamu sudah sesuai? Sudah? Wah, so sweet. Oke. Luki bacain lagi ya. Oke, nah yang nanti yang jadi petugas buat minggu depan, Minggu 24 Januari 2021 untuk doa pembukaan nanti akan dipanjatkan oleh Tocin Sandrina dari Cibinong.
Kemudian 8 keimanan akan dipimpin nanti pembacaannya oleh Tocin Vanessa dari Makin Surabaya. Ayat suci akan dibacakan oleh Tocin Audi dari Makin Teko, dan doa penutup dipanjatkan oleh Tocin Catherine dari Makin Surabaya. Mohon adik-adik yang bertugas minggu depan jangan terlambat ya. Iya, datangnya on time ya. On time ya datangnya. Nah, berikutnya ada pengumuman juga nih untuk yang berulang tahun. Ya, yuk kita bulan dengerin Januari Lausuluki ya. ngomong dulu ya, adik-adik. Kita dengerin dulu. Nah, untuk di bulan Januari ini, tolong ya, yang berulang tahun segera mendaftarkan diri ya kepada pembinanya. Ya, dengan format nama, tanggal lahir, asal makin atau kota, dilengkapi dengan foto dan nomor HP orang tuanya ya, untuk adik-adik. Nah, adik-adik mohon diperhatikan juga ya, paling lambat tanggal 24 Januari 2021. Jadi, paling lambat minggu depan ya adik-adik untuk segera mendaftarkan diri kepada pembinanya. Untuk yang berulang tahun di bulan Januari. Nanti kalau meskipun misalnya belum jatuh nih tanggal ulang tahunnya, tapi ulang tahunnya di bulan Januari, nggak apa-apa didaftarin aja dulu. Nanti untuk kita untuk didoakan bersama-sama ya. Oke. Nah, berikutnya. Ya. Siapa tadi yang bulan Januari? Bulan Januari. Oh iya, nanti didaftarin ya, jangan lupa ya. Nah, ini berikutnya. Saya bilang ke mama saya. Ya, jangan lupa ya daftarin ke pembinanya. Supaya bisa didoakan bersama ya. Nah, berikutnya. Iya. Ada pentas seni nih dalam rangka memperingati Imlek tahun baru Imlek 2572 Kungseli. Nah, adik-adik untuk menyambut perayaan ini, dimohon adik-adik bisa membuat video tentang bakatnya adik-adik ya. Jadi adik-adik yang merasa memiliki bakat, tolong divideokan. Nanti bakatnya setelah divideokan dikirim ke email matakindikdasman20@gmail.com. Nanti bisa minta tolong pembina atau orang tuanya ya untuk videokan dan mengirimkan emailnya. Kemudian jangan lupa juga untuk menyertakan nama lengkap dan asal makinnya. Ditunggu ya sampai tanggal 24 Januari 2021. Sampai minggu depan juga ya ini sama seperti sampai yang minggu depan ya. Ayo cepet dikumpulin jadi bisa tayang. Videonya dikumpulin ya, segera dikumpulin ya adik-adik ya. Nah, ini nanti videonya akan kita tayangkan nih di channel YouTube Sekolah Minggu. Jadi adik-adik juga nanti jangan lupa untuk like dan subscribe ya YouTube Sekolah Minggu. Nih YouTube-nya ini ada linknya. Iya, betul. Atau bisa juga di search nanti Sekolah Minggu Konghucu. Kalau sekarang bisa lihat materinya nggak, Lausuluki? Oh iya bisa. Nanti materinya juga materi hari ini nanti akan diupload di channel YouTube-nya. Oke, jadi nanti mantap. adik-adik bisa mengulangi lagi materi hari ini. Ada nanti videonya ada di channel YouTube. Iya. Nah, nanti video adik-adik akan tayangkan di sini juga. Jadi nanti jangan lupa like dan subscribe. Nah, kemudian terakhir, kita ternyata sudah sampai nih di acara. Wah, ternyata kebaktian kita udah mau selesai nih. Nah, sekarang kita akan segera mendengarkan doa penutup yang akan dipanjatkan oleh Tocin Valerie dari Makin Cibinong. Nah, sebelum kita memanjatkan doa, kita terlebih dahulu melanjutkan pujian damai dunia ya. Nah, karena kita mau berdoa, dimohon adik-adik untuk tenang ya. Valerie juga boleh bersiap-siap.
kepada Tocin Valeri, boleh di-unmute dulu ya. Valeri. Ya, oke Tocin Oke. Valeri. Puji dan syukur kehadiratnya pada hari ini kami telah selesai mengikuti sekolah Minggu Konghucu dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna dan memberikan kekuatan serta kemampuan untuk menjalankan, mengembangkan cinta kasih, kebenaran, keadilan, kewajiban, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Santiwe Tien Yuta. Wang I Santiwe. Sancai. Sancai. Oke. Iya, kebaktiannya kita udah Nah. selesai nih, Seluki. Tapi Nah, jangan kita dulu ketemu di lagi live ya. ya. Nah, ya kita ketemu lagi minggu depan, tapi jangan live dulu. Kita sekarang mau foto bersama dulu. Ayo, jangan lupa kameranya dibuka ya. Yuk, semua kameranya dibuka yuk. Ayo, kameranya dibuka. Kita mau foto dulu. Ayo tunjukin ya wajahnya. Ayo. Yang ganteng dan cantik-cantik. Ayo, ini ada John. Ayo, yang Darren. Tiensan. Ya. Ayo, Paucu. Tiensan dibuka. Paucu. Ayo, Paucu dibuka. Ayo, semuanya ya. Siap ya? Oke, siap ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ya, tunggu ya sekali lagi. Oke. Siap sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semua adik-adik Konghucu yang sudah ikutin sekolah minggu hari ini. Dadah. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih Boleh ya nulis sudah ya. ikut sekolah